Kembali di Metro Siang pemirsa, tren kabur aja dulu ramai digunakan di media sosial dan menjadi pemberitaan beberapa hari terakhir. Fenomena kabur aja dulu dianggap sebagai bentuk kekecewaan masyarakat Indonesia terhadap kondisi ekonomi, sosial, dan keadilan di dalam negeri. Kondisi itu diduga karena adanya sejumlah kebijakan pemerintah belakangan ini yang dinilai tidak berpihak pada masyarakat. Mari kita simak cara kabur aja dulu yang realistis dalam infografis. Mau ikut hashtag kabur aja dulu? Jangan lupa realistis. Berikut ini. Jadi pemirsa, kalau tertarik untuk tahu alur kabur aja dulu, itu sebenarnya ada dua ya. Yang pertama tentunya melalui jalur pendidikan, sekolah, begitu ya, mendaftar sekolah di negara-negara yang menjadi minat untuk kabur aja dulu. Kemudian yang kedua adalah dengan bekerja. Hanya ada dua cara ini. Nah, baiknya yang kabur aja dulu di negara-negara yang sudah menjalin G2G dengan Indonesia. Apa itu sebenarnya G2G? Jadi G2G adalah government to government atau pemerintah ke pemerintah. Pemerintah untuk pemerintah juga bisa. Nah, maksudnya adalah ini adalah program kerjasama yang menyalurkan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Itu melalui program pemerintah ke pemerintah seperti ini atau G2G seperti ini. Negara mana saja sebenarnya sudah menjalin G2G dengan Indonesia? Sejauh ini catatan kami baru ada 6 negara, yaitu ada Jerman, Jepang, Korea Selatan, Saudi Arabia, Polandia, dan juga Qatar. Meski demikian, ternyata banyak negara-negara lain yang juga menjadi tujuan utama pekerja migran Indonesia. Yang kalau kita ketahui seperti negara-negara berikutnya ini, nah sebenarnya belum diketahui pasti apakah ini di luar program G2G begitu ya. Kalau yang tadi memang sudah pasti G2G, tapi kalau yang ini biasanya Hong Kong itu banyak juga, Taiwan, Malaysia, Singapura, Italia, Turki, Brunei Darussalam, Polandia, Inggrisnya adalah negara-negara yang berdasarkan perikat itu juga memiliki banyak tenaga kerja Indonesia di luar program G2G. Nah, memang apa sih manfaatnya atau perbedaannya bekerja di negara yang sudah G2G dengan Indonesia dan yang belum begitu? Kalau kita lihat, yang pertama manfaatnya adalah biayanya pasti lebih murah karena ada program kerjasama. Kalau tidak, ya di negara-negara yang belum G2G itu pasti biayanya jauh lebih mahal. Kemudian waktu keberangkatan lebih cepat. Nah biasanya ini juga menjadi masalah tenaga kerja Indonesia. Karena waktu berangkat itu jika di negara-negara yang belum G2G itu diulur-ulur atau dimolor-molorkan begitu sehingga tidak jelas waktu keberangkatannya. Kemudian tempat pelatihan lebih nyaman. Kemudian yang terakhir adalah stabilitas operasional dan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasionalnya adalah keuntungan dua belah pihak yang didapat ya dari kerjasama G2G antara pemerintah dengan negara-negara G2G yang tadi sudah disebutkan. Lalu apa dampaknya jika kita kabur aja dulu namun di negara-negara di luar program G2G? Ada beberapa dampak pemirsa yang sering sudah diberitakan. Yang pertama adalah permasalahan administrasi seperti molornya keberangkatan, dokumen dan lain sebagainya, lawan disalahgunakan untuk imigran atau tenaga kerja ilegal dan lain sebagainya. Kemudian penempatan tidak sesuai kontrak, tidak sesuai yang dijanjikan di awal begitu. Kemudian juga gaji tidak sesuai, ini bisa terjadi, banyak terjadi juga di negara-negara yang memang belum menjalin kerjasama dengan G2G dengan Indonesia, tapi banyak tenaga kerja Indonesia di sana. Dan yang juga sering diberitakan adalah pelecehan seksual. Masih ada dampak-dampak lainnya juga, dampak kerja di negara yang belum G2G dengan Indonesia berikutnya adalah terlibat perdagangan orang atau TPPO, kemudian kondisi kerja yang buruk begitu dan kesewenang-sewenangan yang sering diterima juga oleh TKI kita begitu. Nah itu adalah sejumlah dampak kalau kita bekerja di negara yang belum menjalin kerjasama G2G dengan Indonesia. Nah menanggapi hal ini, Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Masaki Yasushi berharap lebih banyak pelajar dan pekerja asal Indonesia untuk menetap di negeri Sakura. Menurutnya, Jepang dengan senang hati menerima pekerja terampil Indonesia dari berbagai negara, terutama Indonesia. Ia bahkan memuji para TKI yang disebutnya pekerja keras di bidang layanan medis, manufaktur, pertanian, perikanan, dan jasa. Berikut kita simak pernyataan selengkapnya dari Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Masaki Yasushi. Mereka sangat dihargai oleh orang Jepang. Jadi misi saya adalah meningkatkan jumlah orang seperti itu karena memang di Jepang
juga ada masalah kekurangan SDM pemirsa di sini sehingga diisi oleh tenaga kerja asing salah satunya dari Indonesia. Nah, itu tadi pemirsa pernyataan dari Duta Besar Jepang untuk Republik Indonesia Masaki Yasushi. Jadi, kalau jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.